Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya pembangunan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMP IT Al-Wasliyah resmi dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dan Pewakif. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menjalani monitoring dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI oleh LL Dikti Wilayah 1. Informasi pertama kami awali dengan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMP IT Al-Wasliyah resmi dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dan Pewakif. Direncanakan nantinya sekolah ini akan terdiri dari 3 lantai dan dibangun secara bertahap. Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMP IT Al-Wasliyah yang berada di Jalan Kelambir 5 Kebun Gang Harapan 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara resmi dimulai. Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dan Pewakif pada hari Senin 25 November 2024. Direncanakan sekolah ini akan terdiri dari 3 lantai dan akan dibangun secara bertahap. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyuril Khamis SHMM menyebutkan bahwa pembangunan tahap awal sekolah ini direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2025. Sehingga sekolah akan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2025-2026. Ya, yang pertama, acara peletakan batu pertama ini bersamaan dengan Hari Guru Nasional. Tentu kami menyampaikan tahniah dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru se-Indonesia, bil khusus guru-guru kita di Al-Jam'iyatul Wasliyah. Yang kedua, momentum ini di sini kita letakkan pembangunan tahap lanjutan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Wasliyah. Setelah 7 tahun, sekarang kita atas permintaan masyarakat kita naikkan pembangunan SMP Islam Terpadu Al-Wasliyah. Kami optimis karena ini adalah kebutuhan masyarakat dan permintaan masyarakat. Tentu ini akan berlangsung cepat karena program ini akan kita harapkan di semester pertama tahun depan ini sudah bisa menerima santri atau siswa baru. Harapan kita tentunya dukungan dari semua masyarakat, para agniya, orang-orang yang ingin juga mewakafkan sebahagian dari hartanya, atau setidaknya menginfakkan sebagian hartanya, yuklah ada pintu yang telah diberikan kepada kita. Pada dasarnya kita sudah buat sistem pendidikan Al-Wasliyah. Sudah kita atur manajemennya. Kita kan sebagai nazir. Nazir itu Al-Wasliyah, dalam hal ini pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan cabang. Tentu dari mekanisme manajemen sudah kita atur. Ada monitoring, evaluasi, setelah ada pembangunannya, ada pelatihannya, ada perbaikan-perbaikannya, dan ada monitoringnya. Tentu tidak hanya membangun fisik, tapi juga yang paling penting adalah transparansi dari pembangunan itu kepada masyarakat, dan setelah transparansi tentu kurikulum, pendidikan, guru segala macam, metode yang digunakan itu akan menjadi sesuatu bahan terus kajian kita, dan itu bisa kita lakukan setidaknya per semester. Sebagai pewakif, Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti merasa senang dan bersyukur dengan dimulainya pembangunan SMP IT Al-Wasliyah. Ia yakin bahwa sekolah ini akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya, tentu saya sebagai pewakif merasa bahagia dan senang sekali karena nazir dari apa yang kami wakafkan ini dalam hal ini Wasliyah ada Pak Ketua Al-Wasliyah Hamparan Perak, sekretaris yang hari ini sebagai nazir sudah memulai pembangunan SMP ini. Saya yakin dan percaya bahwa niat mulia ini, niat baik ini akan mendapat sambutan masyarakat, dan apa yang menjadi target kami bahwa SMP kita ini akan mulai dibuka
pada tahun ajaran 2025-2026. Insya Allah, dan saya tentu sebagai pewakil juga tidak akan berdiam diri, ikut membantu bagaimana caranya supaya warga masyarakat ikut membantu pembangunan SMP ini. Saya yakin dan percaya itu. Saya melihat bahwa hasil dari didikan mereka di SD IT Al-Wasliyah itu luar biasa, sehingga meningkatkan animo kepercayaan masyarakat. Terbukti dengan belum dibangun sekolah SMP kita ini, masyarakat sudah mendaftarkan anaknya untuk nanti masuk pada tahun ajaran yang akan datang. Itu pertanda bahwa mereka memberi kepercayaan kepada Wasliyah. Saya berterima kasih kepada mereka semua. Turut hadir dalam peletakan batu pertama ini Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang Al-Wasliyah Hamparan Perak, perwakilan Lurah Kelambir 5 Kebun, Babinsa, Kepala Sekolah SDIT Al-Wasliyah beserta para guru dan juga orang tua siswa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel, mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menjalani monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal SPMI oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan standar pendidikan di UMN Al-Wasliyah tetap terjaga dan terus mengalami peningkatan. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menjalani monitoring dan evaluasi MONEF Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1. MONEF dilaksanakan selama 2 hari pada 25 dan 26 November 2024 di Ruang Rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan standar pendidikan di UMN Al-Wasliyah tetap terjaga dan terus mengalami peningkatan. Dalam kesempatan ini hadir 3 orang utusan LL Dikti Wilayah 1, yaitu Suryaningsi SPD, Zunaira Imataya SEMSI, dan Fuja Adelina Sembiring Eskom, serta 1 staf ahli yakni Dr. Herna Rinayanti Manurung STR-Kep MKes. Cakupan MONEF meliputi komitmen SPMI, dukungan dan kapabilitas sumber daya manusia SPMI, sistem dan mekanisme kerja SPMI, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut peningkatan SPMI, serta dukungan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi. LL Dikti Wilayah 1 juga menilai kualitas dan kuantitas auditor UMN Al-Wasliyah. Saat ini UMN Al-Wasliyah memiliki 54 auditor, yang mana 8 diantaranya telah bersertifikat internasional. Rektor UMN Al-Wasliyah, Dr. Haji Firmansyah MSI menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menjalani MONEF ini. Ia berharap agar UMN Al-Wasliyah mendapatkan hasil yang baik, serta mendapatkan masukan yang membangun dari LL Dikti Wilayah 1. SPMI adalah suatu hal yang sangat penting ya di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, kemudian di prodi masing-masing. Maka dari itu tentu karena pentingnya ini, LL Dikti tentu memberikan mengawasi, memonep kita di UMN Al-Wasliyah, dan selama 2 hari ini mulai dari kemarin tim LL Dikti sudah datang ke kita untuk memonep SPMI. Mudah-mudahan dari hasil kemarin dan mudah-mudahan juga hari ini kita tergolong yang baik. Mudah-mudahan harapan kita ini adalah pertanda baik. Kita juga sedang memproses lagi proses dan bekerja keras untuk mereakreditasi institusi kita. Kepala LL Dikti Wilayah 1, Profesor Dr. Ande Saiful Anwar Matondang, MA PhD, menjelaskan bahwa SPMI ini adalah laporan harian yang harus dilaporkan oleh dosen melalui akun sisternya. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh LL Dikti Wilayah 1, SPMI UMN Al-Wasliyah dinilai sudah baik. Jadi kan sebetulnya SPMI itu adalah pelaporan everyday report ya. Selama ini sebelum saya kepala LL Dikti itu PTS itu kapan mau akreditasi APS atau IPT 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, di situ baru sibuk melakukan pelaporan. Jadi setelah kita membudayakan SPM ini everyday report, apa yang dicapai dosen setiap hari dilaporkan melalui sisternya. Jadi
Kaprodi dan penjamin mutu bisa menarik data dari sister masing-masing dosen. Kita kan sudah 1 tahun lebih ya memberikan BIMTEK pendampingan ke seluruh PTS yang ada di Sumatera Utara, dan alhamdulillah data terakhir kita bulan lalu 95% PTS di Sumatera Utara sudah mengisi SPMI-nya dengan baik. Jadi tinggal beberapa saja, termasuk UMN untuk menuju unggul setelah dihitung oleh tim kita sudah mencapai skornya. Dari hasil Monef ini, SPMI UMN Al-Wasliyah dinilai telah memenuhi standar penilaian dan memperoleh skor 100%. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.